Bab 471. Setelah mendengar penuturan para penjaga mayat, muncul dugaan kuat bahwa masih ada orang dari sekte mayat surgawi di dasar lubang dalam. Pembicaraan beralih pada langkah selanjutnya yang harus diambil. Sebagian berpendapat bahwa tempat itu sebaiknya segera ditinggalkan, dan situasi dilaporkan kepada pihak atas agar dikirim ahli yang lebih kuat, sebab bila musuh memiliki raja bela diri tingkat 2, seluruh kelompok akan berada dalam bahaya. Perbedaan kekuatan pada ranah raja bela diri sangat besar. Satu tingkat saja sudah cukup untuk menentukan hidup mati. Pendapat untuk mundur mendapat dukungan, tetapi pria botak bertubuh kekar memandang ke arah lubang dengan mata menyala. Ia beranggapan keadaan justru menguntungkan. Para pendekar dari Sekte Awan Langit, Sekte Pedang Ilusi, dan Aula Singa Hitam di atas tingkat Grandmaster bela diri telah lenyap dan kemungkinan dibunuh oleh Sekte Mayat Surgawi, lalu dibawa ke tempat itu untuk dimurnikan menjadi mayat kuat. 4 penjaga mayat telah terbunuh, namun pihak di dalam belum muncul, sehingga besar kemungkinan mereka sedang berada pada titik kritis kultivasi. Bila diserbu saat itu, musuh bisa dilumpuhkan dalam satu serangan dan menjadi jasa besar bagi istana ilahi Empyrean yang memang memusuhi sekte mayat surgawi. Pendapat itu menggoyahkan yang lain. Setelah menimbang risiko, diputuskan untuk mendekati lubang lebih dahulu dan mengamati keadaan sebelum menentukan tindakan. Semua aura ditekan lalu bergerak perlahan menuju bibir lubang raksasa berbentuk lingkaran dengan diameter lebih dari 1000 meter. Dasarnya gelap gulita dan dipenuhi ki mayat yang pekat, sehingga tidak tampak apapun di bawah sana. Keraguan muncul kembali dan dorongan untuk mundur menguat. Tepat saat itu terdengar dentang rantai dari dalam lubang. Mula-mula samar lalu semakin keras seolah banyak rantai besi bergerak liar. Kesadaran akan bahaya membuat kelompok bersiap mundur. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin muncul dari sisi kiri dan seberkas cahaya pedang yang sangat tajam melesat ke arah Luming dengan kecepatan kilat. Serangan itu berasal dari dalam kelompok sendiri. Tanpa menoleh, tombak penakluk iblis di tangan Luming menyapu. Ki pedang runtuh seketika, disusul jerit kesakitan. Sosok yang menyerang terpental jauh lebih dari 1000 meter dan terkapar dengan tubuh hampir hancur. Pelakunya ternyata pria kurus bernama Songke. Kebingungan melanda yang lain karena tidak memahami alasan serangan itu. Songke terluka parah dan dipenuhi darah, namun tetap menatap dengan keengganan. Luming mengungkapkan bahwa sejak awal Songke bersikap terlalu tenang, seolah telah mengetahui identitasnya, dan beberapa kali memancarkan niat membunuh secara samar. Kecurigaan itu sengaja dibiarkan sampai bukti nyata muncul. Pertanyaan tentang siapa yang memerintahkannya tidak mendapat jawaban. Songke tertawa dan menolak mengungkap apapun. Kemarahan memuncak pada pria botak bertubuh kekar yang melangkah maju hendak membunuh Songke. Namun saat telapak tangannya diluncurkan, tubuhnya tiba-tiba berputar dan lintasan serangan berubah setengah lingkaran, lalu menghantam dada Luming dengan kekuatan penuh. Perubahan itu terlalu mendadak untuk diantisipasi. Garis keturunan 9 naga meledak secara naluriah dan melahap sebagian besar kekuatan telapak tersebut, tetapi sisa yang masih besar tetap menghantam tubuh Luming. Tubuhnya terpukul mundur hebat seolah dihantam gunung purba dan terlempar ke arah jurang dalam di belakangnya. Keterkejutan melanda Xu Zhong, Huang Jing, dan tetua berambut putih. Mereka tidak memahami alasan pria botak itu tiba-tiba berkhianat. Tawa liar mengiringi serangan lanjutan. Melalui transmisi suara yang hanya terdengar oleh Luming, pria botak itu mengungkapkan bahwa penghinaan terhadap penguasa istana petir telah menjatuhkan hukuman mati. Qiu Changkong dan Xue Chao sedang menuju ke Kaisaran Matahari Terbakar di Pegunungan Kaisar Awan, dan teman serta keluarga Luming akan ikut dibinasakan. Kata-kata itu meledak di benak Luming seperti petir. Mata memerah oleh amarah dan niat membunuh yang membara. Nama-nama itu terpatri bersama dendam yang memuncak. Pada saat itu juga, puluhan rantai hitam melesat keluar dari lubang dalam dan melilit Luming beserta yang lain, menandai munculnya bahaya yang lebih besar dari kedalaman kegelapan. Bab 472. Puluhan rantai hitam setebal pergelangan tangan menembus kehampaan seperti ular berbisa dengan kekuatan mengerikan. Setiap orang langsung dililit 4 hingga 5 rantai. Pria botak bertubuh kekar meraung dan menebas dengan pedang hingga sinar pedang membelah beberapa rantai. Di sisi lain, 5 rantai sekaligus melilit Luming. Tombak-tombak panjang terbentuk di sekelilingnya dan melesat ke segala arah untuk menahan lilitan itu. Energi sejati meledak dan tubuhnya berusaha melesat ke atas, tetapi rasa nyeri tajam menjalar dari dada akibat serangan mendadak sebelumnya. Pria botak sejak awal sengaja menunjukkan penghinaan untuk membuatnya lengah. Kesadaran itu muncul terlambat.
Luming memaksa bangkit, tetapi pria botak kembali mengayunkan pedang dengan cahaya menyala yang menebas ke arah kepala. Tombak Luming menangkis, namun tubuhnya tetap terdorong jatuh. Rantai-rantai tambahan berayun di udara, melilit keduanya. Puluhan rantai lain muncul dari dasar lubang. Perlawanan sengit tetap tidak mampu mencegah keduanya terjerat sepenuhnya. Luming melancarkan beberapa pancaran tombak ke arah lawannya sekaligus menarik rantai yang melilit tubuhnya. Dengan ayunan mendadak, rantai itu menghantam dan menjerat pria botak. Kepanikan melanda lawan yang kini harus menghadapi serangan tombak sekaligus lilitan rantai. Tebasan pedang tidak mampu memutus rantai yang sangat keras. Lilitan makin banyak dan keduanya terseret turun ke dalam lubang. Di atas, Xu Zhong, Huang Jing, dan tetua berambut putih berjuang mati-matian melepaskan diri lalu melarikan diri jauh. Sementara itu, rantai membawa Luming dan pria botak terus jatuh menembus kedalaman lebih dari 2000 meter hingga mencapai dasar. Kedua tubuh menghantam tanah keras, lalu rantai melonggar dan melepaskan mereka. Begitu bebas, pria botak menjauh dengan waspada. Luming mengabaikannya dan mengamati sekeliling. Dasar lubang sangat gelap dengan jarak pandang terbatas. Di sekeliling tampak banyak sosok duduk bersila, masing-masing dililit beberapa rantai yang berayun seperti ular. Jumlahnya setidaknya 100. Suara dingin terdengar dari kegelapan, menyatakan bahwa semua yang jatuh telah masuk dalam susunan 10.000 mayat dan akan dijadikan mayat olahan. Pria botak mengaku sebagai pengawal ilahi tingkat 2 dari Istana Ilahi Empyrean dan menuntut pembebasan, tetapi suara itu menertawakan ancaman tersebut. Beberapa orang memang lolos dan akan melapor, namun bantuan membutuhkan setidaknya 3 hari. Waktu itu cukup untuk menyelesaikan pemurnian semua korban menjadi mayat olahan. Pria botak mencoba menerobos keluar dengan melonjak ke atas, tetapi rantai-rantai segera menutup jalan. Serangan pedang tidak memberi hasil. Dalam susunan itu, bahkan Raja Bela Diri tingkat 3 pun tidak dapat lolos, apalagi puncak tingkat 1. Angin dingin berembus di dasar lubang, diikuti kabut abu-abu pekat yang memenuhi ruang. Itu adalah ki mayat dari 10.000 mayat yang dipadatkan susunan. Ki tersebut mampu mengikis energi sejati dan tak dapat dilawan. Kabut tebal menyelimuti keduanya. Luming mengalirkan energi sejati untuk melindungi tubuh, namun segera terasa terkikis. Di sisi lain, pria botak meraung ketakutan saat merasakan nasib sama. Luming tetap tenang. 9 garis keturunan naga dalam dirinya diaktifkan bersamaan, memancarkan kekuatan melahap secara tersembunyi. Ki mayat yang mendekat tersedot dan lenyap tanpa memengaruhinya. Luming lalu duduk bersila seolah sedang melawan ki mayat, padahal diam-diam memulihkan luka. Tubuhnya berderak halus saat jaringan rusak pulih cepat. Dengan kekuatan fisik yang luar biasa serta teknik naga perang sejati, kemampuan pemulihan mencapai tingkat menakutkan. Hanya dalam 1 jam, seluruh luka telah sembuh sempurna. Luming membuka mata, bangkit dan melangkah menuju pria botak. Sejak awal tidak pernah ada niat membiarkan pengkhianat itu hidup. Pria botak merasakan gerakan tersebut, membuka mata dengan panik, lalu berdiri tergesa. Ketakutan tampak jelas saat Luming mendekat tanpa ragu, membawa niat membunuh yang telah mengeras di kedalaman lubang gelap susunan 10.000 mayat. Bab 473. Luming mendekati pria botak dengan senyum tipis dan niat membunuh yang tak disembunyikan. Aura pria botak telah melemah drastis, hanya dalam 1 jam, wajahnya tertutup lapisan ki mayat abu-abu. Ia mencoba menyerukan kerjasama untuk mencari jalan keluar bersama, namun Luming menolak. Setelah membunuh pengkhianat itu, jalan keluar akan dicari sendiri. Suara dingin dari kegelapan terdengar seolah menonton pertunjukan. Pria botak berusaha meyakinkan bahwa Luming juga telah terkikis ki mayat, dan pertarungan hanya akan mempercepat kehancuran. Luming tetap tenang. Tombak panjang terbentuk di tangannya, bergetar dengan 3 kehendak dan memancarkan cahaya tajam. Pertarungan singkat terjadi. Pria botak yang telah terkikis ki mayat jauh melemah dan sama sekali bukan tandingan. Dalam beberapa gerakan, ia terpukul mundur dan memuntahkan darah. Naga sejati 3 warna dari tombak Luming menghantamnya hingga tubuhnya terlempar dan jatuh keras. Luming melangkah maju. Pria botak kini terluka parah dan tak mampu melawan. Ketakutan memuncak dan permohonan ampun muncul, namun Luming tak tergerak. Ingatan akan serangan mendadak sebelumnya membuat belas kasihan mustahil. Ancaman tentang kedudukan sebagai bawahan penguasa Istana Petir pun tak berpengaruh. Dendam Luming terhadap tokoh itu telah mengeras dan sumpah pembalasan terpatri. Pria botak mencoba menyingkap latar belakang kekuatan besar di balik Istana Petir, namun Luming mengabaikan semua itu. Langkah maju berikutnya memuat kekuatan 9 langkah naga pendaki surga.
Tubuh pria botak langsung remuk, seluruh tulang hancur dan ia tergeletak seperti lumpur. Nyawa dibiarkan tersisa agar perlahan merasakan diri berubah menjadi mayat olahan dalam susunan 10.000 mayat. Tawa putus asa pria botak bergema, menyatakan bahwa Lu Ming juga tak akan lolos dan pada akhirnya bernasib sama. Lu Ming tidak memedulikannya, ia memandang ke atas lalu melesat dengan tombak menusuk langit. Naga sejati 3 warna kembali muncul, tetapi ratusan rantai besi segera turun dari segala arah. Dalam 2 tarikan napas, naga itu dihancurkan dan Lu Ming jatuh kembali ke tanah. Jalan keluar jelas tertutup. Lu Ming duduk bersila dan berpikir, dengan kekuatan saat ini, susunan 10.000 mayat tidak dapat ditembus. Ki mayat di sekeliling memang tak mampu mencelakainya, dan bantuan mungkin datang beberapa hari lagi. Namun waktu itu tidak dimilikinya. Qiu Changkong dan Xu Chao telah menuju ke Kaisaran Matahari Terbakar. Dengan kekuatan Raja Bela Diri, keduanya mampu memusnahkan sekte pedang mistik dan lembah awan merah. Perhitungan waktu menunjukkan mereka kemungkinan telah tiba dan bersiap mengepung. Bila keluarga dan sekte hancur, penyesalan akan abadi. Kecemasan bukan demi keselamatan diri, melainkan keselamatan orang-orang terdekat. Satu-satunya harapan adalah menerobos ke alam Raja Bela Diri secepat mungkin. Namun pembentukan rune niat petir masih jauh dari sempurna. Jalan biasa tak mungkin ditempuh dalam waktu singkat. Tatapan Lu Ming tiba-tiba berubah. Kilatan kegilaan muncul. Satu-satunya pilihan adalah mengambil risiko. Kesadaran tenggelam ke lautan batin dan menatap kuali petir raksasa. Selama ini, mendekat dianggap terlalu berbahaya karena petir dapat menghancurkan pikiran dan jiwa. Kini bahaya itu justru dijadikan peluang untuk mempercepat pemahaman konsep petir dan memaksa terobosan ke ranah Raja Bela Diri. Langkah demi langkah mendekat. Kilat berkelebat pada kuali, tekanan dahsyat mengguncang manifestasi pikiran. Semakin dekat, konsep petir terasa semakin jelas dan pemahaman meningkat pesat. Namun itu masih belum cukup untuk membentuk rune niat. Lu Ming terus maju hingga hanya beberapa meter dari kuali. Pikiran bergetar hebat di ambang kehancuran. Kegilaan mencapai puncak, seluruh tekad dipusatkan pada satu langkah penentuan. Tubuh pikiran berlari dan telapak tangan diulurkan ke arah kuali petir. Sentuhan terjadi. Konsep petir yang tak terbayangkan besarnya meledak dan sepenuhnya menelan pikiran Lu Ming. Manifestasi itu tak mampu memberi perlawanan. Dalam sekejap, kesadaran runtuh di tengah badai petir yang mengamuk. Bab 474. Kesadaran Lu Ming tenggelam dalam kegelapan total. Ingatan terputus, waktu seakan lenyap. Setelah entah berapa lama, kesadaran perlahan pulih, tetapi tubuh terasa mati. Rasa seolah arus listrik tak berujung mengalir di setiap bagian. Ia merasakan diri mengambang di kehampaan tanpa batas, dikelilingi gelombang alam niat yang tak terhingga. Konsep petir memenuhi sekeliling, begitu dahsyat hingga terasa seolah diri telah menyatu dengannya. Lu Ming segera memusatkan kesadaran untuk memahami. Pemahaman tentang konsep petir melonjak pesat, meningkat berlipat-lipat hingga mencapai batas kemampuan. Langkah berikutnya hanyalah memadatkan rune niat. Tiba-tiba dunia bergetar. Pandangan kabur dan sekejap kemudian kesadaran kembali pada tubuh nyata. Telapak tangan masih menempel pada kuali petir yang bergetar, sementara kekuatan dahsyat memantulkan tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah. Kesadaran muncul bahwa seluruh pengalaman panjang tadi mungkin hanya berlangsung sekejap di dunia nyata. Lu Ming keluar dari lautan kesadaran. Pria botak masih tergeletak dan meraung saat ki mayat menggerogoti tubuhnya. Waktu nyata ternyata belum banyak berlalu. Kelegaan muncul karena kesempatan kembali ke Kekaisaran Matahari Terbakar masih ada. Kuali petir terbukti luar biasa, mampu meningkatkan ranah niat petir berkali lipat dalam sekejap, namun bahaya penghancuran jiwa juga nyata, sehingga metode itu tak mungkin diulang kecuali tanpa pilihan. Harapan muncul untuk memadatkan rune niat petir. Aura konsep petir murni sekejap memancar dari tubuh Lu Ming lalu ditahan kembali. Melalui 3 meridian ilahi, konsep petir beresonansi dengan Dao langit dan bumi. Dalam keluasan Dao, jalur petir bergetar sejalan dengan dirinya. Benang-benang niat muncul di lautan kesadaran, saling berkumpul lalu perlahan membentuk satu rune bercahaya. Rune niat petir terbentuk. Pria botak memandang dengan ngeri dan tak percaya. Terobosan ke alam Raja Bela Diri sedang terjadi di depan mata. Dalam waktu amat singkat, konsep petir Lu Ming yang sebelumnya masih jauh dari pembentukan rune kini telah memadat sempurna. Keputusasaan bercampur kemarahan memenuhi dirinya. Suara dingin pemilik susunan 10.000 mayat kembali terdengar, kali ini dengan kepanikan. Rantai-rantai besi dari segala arah melesat menyerang, namun pada saat yang sama langit berubah.
Awan gelap berkumpul, kilat berkelip, dan tekanan surgawi yang tak terbayangkan menyebar. Cobaan petir bagi terobosan Raja Bela Diri turun. Luming bangkit, konsep petir memancar kuat, rantai-rantai yang mendekat diabaikan. Dunia tiba-tiba terang ketika puluhan sambaran petir sebesar lengan jatuh dari langit menghantam tubuhnya. Sepanjang jalur jatuh, rantai-rantai besi terbelah dan hancur. Jeritan panik terdengar dari kegelapan. Di atas kepala Luming, rune niat petir sepanjang 1 inci bersinar. Sambaran demi sambaran menghantam rune itu. Rune bergetar hebat seolah akan runtuh. Namun ketika gelombang petir pertama mereda, rune tetap utuh bahkan lebih terang dan padat. Sebagian kekuatan petir mengalir melalui rune ke seluruh tubuh, menempa fisik dan energi sejati. Bahaya cobaan petir diimbangi manfaat besar bagi yang mampu bertahan. Awan gelap di langit bergulung makin pekat, guntur menggelegar lebih keras. Cobaan berikutnya akan lebih dahsyat. Pada saat itu, Luming bergerak cepat ke samping menuju deretan sosok yang duduk bersila di sekeliling dasar lubang, mayat-mayat olahan dalam susunan. Awan cobaan di atas kepala mengikutinya, cakupan gelap menyelimuti mayat-mayat tersebut. Pemilik susunan menjerit panik, memerintahkan menjauh. Luming justru mendekat dengan niat jelas. Dalam hukum cobaan petir, semua makhluk hidup yang berada dalam cakupan akan ikut disambar. Semakin kuat makhluk itu, semakin dahsyat sambaran yang diterima, tetapi kekuatan cobaan bagi orang yang menerobos tetap sama. Karena itu, tak ada yang berani ikut campur dalam cobaan orang lain. Puluhan sambaran petir kedua jatuh dari langit, jumlahnya 2 kali lipat dari gelombang pertama, membawa kehancuran bagi semua yang terperangkap dalam jangkauan cobaan Raja Bela Diri. Bab 475. Gelombang kedua cobaan petir turun. Separuh sambaran menghantam Luming, separuh lainnya mengguyur mayat-mayat olahan dalam susunan. Luming memusatkan kendali pada rune niat petir dan menahan setiap sambaran dengan segenap kekuatan. Dentuman demi dentuman berlalu hingga akhirnya gelombang itu terlewati. Rune niat petir menjadi semakin jernih dan memancarkan cahaya ungu giok yang memesona. Di sisi lain, mayat-mayat olahan mengalami kehancuran besar. Hakikat mereka sebagai makhluk jahat membuat mereka paling takut pada kekuatan murni seperti petir dan api, terlebih cobaan petir yang merupakan musuh alami. Setelah 1 gelombang saja, lebih dari 20 mayat olahan hangus menjadi arang lalu hancur menjadi debu tertiup angin. Kemurkaan pemilik susunan 10.000 mayat meledak. Mayat-mayat itu sebelumnya adalah jasad para ahli tingkat leluhur bela diri ke atas yang dibantai dari berbagai sekte dan sedang dimurnikan menjadi kekuatan besar. Kehancuran puluhan di antaranya merusak susunan dan menghancurkan upaya bertahun-tahun. Luming justru bergerak ke tumpukan mayat olahan lain. Gelombang ketiga cobaan petir turun, lebih dahsyat dari sebelumnya. Sekali lagi separuh sambaran diarahkan kepadanya dan separuh kepada mayat-mayat di sekeliling. Luming tetap tidak bergerak, hanya mengandalkan rune niat untuk menahan. Setiap hantaman membuat rune bergetar di ambang runtuh, namun tiap kali pula ia bertahan dan menjadi lebih kokoh. Setelah badai reda, rune tampak semakin padat, sementara puluhan mayat olahan lain berubah arang. Amarah pemilik susunan memuncak. Pada saat itu mayat-mayat tersisa menerkam bersama seorang pemuda berjubah hitam berwajah pucat dan bermata sipit yang memancarkan cahaya dingin. Dialah pengendali susunan, niatnya jelas, menjadikan Luming mayat olahan abadi di bawah kendali. Luming justru melesat menuju mereka. Awan cobaan di atas kepalanya kembali menggelegar, tekanan langit meningkat melampaui sebelumnya. Kesadaran pengendali susunan terkejut karena cobaan petir belum berakhir setelah 3 gelombang. Ia mencoba mundur, namun terlambat bagi mayat-mayat yang mengelilingi Luming. Gelombang keempat turun dengan kekuatan lebih besar. Luming tetap menahan dengan rune niat. Setelah hantaman berlalu, ia terkejut melihat rune niat petir memanjang melampaui 1 inci. Panjang rune menandakan tingkat pemahaman niat. Biasanya rune awal tingkat 1 sepanjang 1 inci, lalu bertambah seiring kemajuan tingkat Raja Bela Diri. Kini, sebelum benar-benar menembus ranah Raja Bela Diri, rune Luming telah melampaui ukuran awal, fenomena langka yang menunjukkan dasar kekuatan luar biasa. Pemuda berjubah hitam meraung putus asa. Gelombang itu memusnahkan puluhan mayat olahan sekaligus karena posisi mereka yang berdekatan. Upaya memurnikan pasukan mayat runtuh dalam sekejap. Luming malah terus bergerak menuju kelompok lain. Gelombang kelima cobaan petir pun turun. 5 gelombang cobaan merupakan anomali. Biasanya hanya 3 gelombang menyertai terobosan Raja Bela Diri. Namun Luming memanggil cobaan lebih dahsyat.
Sambaran demi sambaran kembali membakar mayat-mayat menjadi arang. Luming bertahan dan rune niatnya memanjang hampir mencapai 2 inci. Pemuda berjubah hitam menatap dengan ngeri. Kultivasinya telah mencapai Raja Bela Diri tingkat 3 dan seharusnya mampu membunuh Luming dengan mudah. Namun kini ia tak berani bergerak, takut terseret cobaan petir yang jauh lebih mematikan baginya. Ia hanya menunggu saat cobaan berakhir untuk membalas dengan 100 cara kejam. Luming justru mendekat langsung. Langkah 9 naga digunakan 2 kali, sosoknya menghilang lalu muncul di dekat pemuda itu. Awan cobaan segera menyelimuti keduanya. Kepanikan meledak pada pengendali susunan saat langit menjawab dengan badai petir yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Lebih dari 100 sambaran turun. Sebagian besar menghantam pemuda berjubah hitam. Tiap sambaran lebih dari 10 kali kekuatan yang diterima Luming. Jeritan histeris pecah saat ia berusaha melawan. Tubuhnya terbakar hebat, ki mayat tersingkap dan terurai oleh petir. Darah muncrat, ratapan bergema di dasar lubang. Kali ini Luming tidak hanya mengandalkan rune. Ia melayang dengan tombak di tangan, menangkis sebagian sambaran. Kilat tetap menghantam tubuhnya, membuat otot bergetar dan seluruh badan mati rasa. Namun di tengah badai petir itu, cobaan Raja Bela Diri mendekati puncaknya. Sementara musuh yang menguasai susunan 10.000 mayat terbakar perlahan di bawah hukuman langit. Bab 476. Akhirnya, sambaran petir putaran ke-6 berakhir. Namun awan gelap di langit belum menghilang. Awan bergulung liar dan syarat amarah, seolah hendak mengerahkan seluruh kekuatan untuk memusnahkan 2 sosok di bawahnya. Pemuda berjubah hitam diliputi ketakutan hebat. Ia menjerit panik, menyaksikan bencana yang tak kunjung usai. Pada saat berikutnya, kilat kembali menyambar. Kali ini kekuatannya berlipat ganda dibanding sebelumnya. Tatapan Luming menjadi sangat serius. Garis keturunan ganda serta konsep angin dan api meledak keluar bersamaan. Ia menggenggam tombak panjang dan terus menerjang petir yang jatuh dari langit. Tubuhnya bergetar hebat setiap kali sambaran mengenai dirinya. Otot dan tulang bergetar seakan terkoyak. Beberapa sambaran menghantam rune konsep petir, membuatnya berputar dan berguncang dahsyat seolah akan runtuh kapan saja. Luming menahan dengan tekad mutlak, memaksakan diri melawan gelombang ke-7 yang amat mengerikan. Serangan tombak naga sejati ditembakkan ke depan, membentuk kehampaan 3 warna. Namun kehampaan itu segera dihancurkan petir dan sisa sambaran kembali menghantam tubuhnya. Darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya terpukul jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Sesaat kemudian ia melesat keluar lagi dan terus bertahan. Retakan mulai muncul di sekujur tubuhnya, darah merembes dari luka-luka halus. Gelombang ke-7 terlalu dahsyat. Pemuda berjubah hitam jauh lebih menderita. Ia meraung berulang kali, kabut kimayat keluar deras dari tubuhnya, darah menyembur dari mulut, dan asap mengepul dari daging hangus. Tubuhnya hampir terbelah, organ dan tulang terlihat jelas. Praktisi jalan jahat sangat ditakuti oleh petir. Cobaan semacam ini jauh lebih mematikan bagi mereka. Meski demikian, pemuda itu memiliki vitalitas luar biasa dan berhasil bertahan hidup, namun dalam kondisi hampir mati. Saat sambaran mereda, ia segera melarikan diri dengan seluruh sisa tenaga. Raungan dendamnya bergema di langit sebelum menghilang bersama sosoknya. Pada saat itu awan gelap akhirnya lenyap, langit kembali tenang. Luming menarik napas panjang beberapa kali. Cobaan petir semakin kuat setiap gelombang. Pada gelombang ke-7 ia hampir tidak mampu bertahan. Umumnya hanya ada 3 gelombang, namun ia harus menanggung 7. Meski demikian manfaatnya sangat nyata. Rune konsep petir kini berkilau seperti giok ungu bening. Panjangnya mencapai 2 inci, menandakan keberhasilan awal tingkat pertama. Tingkat ini biasanya baru dicapai Raja Bela Diri tingkat rendah. Ia baru saja melewati cobaan, namun ranah niatnya telah mencapai tingkat tersebut. Tidak jauh pria botak masih hidup. Ia menatap Luming dengan ngeri dan tak percaya. Puluhan tahun kultivasi hanya memberinya rune 1 inci, sedangkan Luming telah melampauinya jauh. Luming mengabaikannya. Ia duduk bersila dan mengedarkan teknik naga sejati perang sepenuhnya. Setelah ditempa petir, ki esensial dalam tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi inti esensial murni. Pusaran ki di dantiannya berputar liar, menyedot ki spiritual langit dan bumi dengan gila-gilaan. Namun jumlah itu masih jauh dari cukup. Ia melambaikan tangan dan tumpukan kristal spiritual kelas atas muncul di sekeliling. Puluhan ribu kristal meledak sekaligus, memuntahkan ki spiritual tak terbatas. Garis keturunan 9 naga membuka mulut dan melahap semuanya. Ki spiritual terus diubah menjadi inti esensial.
Cadangan inti dalam tubuh Luming meningkat pesat dan semakin padat. Ia baru menembus ranah Raja Bela Diri, namun jumlah inti esensialnya belum stabil. Kini ia harus mengisinya hingga penuh. Teknik naga sejati perang tingkat ke-9 membuat inti esensialnya luar biasa kaya. Kebutuhan ki spiritualnya sangat besar. 20.000 kristal habis dengan cepat, lalu ia mengeluarkan 20.000 lagi. Proses pelahapan dan pemurnian berlangsung terus. Aura Luming makin kuat, memancarkan tekanan khas raja. Ia mengulang proses itu 8 kali. Total 160.000 kristal spiritual kelas atas dilahap dan dimurnikan. Jumlah yang mengerikan. Tidak jauh, pria botak hampir mati ketakutan. Ia menatap linglung, menyesali keterlibatannya melawan sosok aneh seperti ini. Setelah bergumam tak jelas, auranya merosot cepat dan nyawanya padam. Saat itu Luming berdiri. Matanya bersinar penuh kegembiraan. Ia merasakan inti esensial luas tanpa batas di dalam tubuh. Kekuatan esensi sejati kini 10 kali lipat dibanding sebelumnya, dengan kemurnian sempurna tanpa sedikit pun kekaburan. Tubuh fisiknya juga meningkat, mencapai tingkat 6 sempurna, hanya selangkah menuju tingkat 7. Yang terpenting adalah ranah niat. Dalam lautan kesadarannya, rune konsep petir 2 inci melayang tenang. Ia mengangkat telapak tangan. Seketika kekuatan petir langit dan bumi berkumpul dahsyat, memadat menjadi tombak petir di genggamannya. Kilat menjalar dan udara berbau hangus terbakar. Dengan satu ayunan, tombak petir berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat ke langit. Dalam sekejap menembus jurang, melampaui awan, lalu meledak. Langit dipenuhi kilat bergemuruh. Konsep petir tingkat pertama sukses awal, kekuatan luar biasa, mata Luming berbinar terang. Bab 477, ranah niat tingkat pertama pada tahap keberhasilan awal merupakan tingkat yang biasanya dikuasai Raja Bela Diri tahap awal. Tingkat tersebut sudah sangat kuat, namun kini telah dikuasai Luming. Ia menilai kekuatan tempurnya sendiri. Pada ranah Raja Bela Diri, perbedaan tiap tingkat sangat besar, sehingga melampaui tingkat sendiri hampir mustahil. Mereka yang mampu menembus ranah ini umumnya telah melalui setidaknya 3 pertempuran saat masih berada pada tingkat Grandmaster Bela Diri. Bahkan mereka yang dahulu mampu bertarung melampaui tingkat saat berada di alam leluhur bela diri pun, biasanya tidak lagi mampu melakukannya setelah menjadi Raja Bela Diri. Namun Luming berbeda. Dengan teknik naga sejati perang, perpaduan 3 kehendak, 3 jurus mutlak Dewa Naga, serta konsep petir tingkat pertama tahap awal, ia yakin dapat mengalahkan bahkan membunuh Raja Bela Diri tingkat 2 puncak. Ia memperkirakan masih mampu melawan Raja Bela Diri tingkat 3, meskipun belum pernah benar-benar menguji kekuatan pada ranah ini. Ia berharap suatu hari konsep angin dan api juga dapat dipadatkan menjadi rune niat. Jika tercapai, kekuatan tempurnya akan melonjak jauh lebih dahsyat. Namun proses itu harus ditempuh perlahan. Sesaat kemudian ia muncul di dekat jasad pria botak. Cincin penyimpanan diambil, lalu kekuatan pelahap meledak dan menyerap sari darah korban. Dengan tekad membara ia melesat ke langit menuju pegunungan Kaisar Awan dan kekaisaran matahari terbakar, sambil terus memurnikan sari darah sepanjang perjalanan. Seluruh energi esensi darah digunakan untuk meningkatkan garis keturunan, bukan untuk menambah esensi vital. Sari darah seorang Raja Bela Diri tingkat 1 puncak sangat melimpah. Garis keturunan 9 naga disempurnakan dengan cepat. Seluruh tubuh Luming berpendar merah darah, sementara 5 cakra perak berkilau menyilaukan. Setelah waktu berlalu, cakra baru muncul. Cakra perak ke-6 terbentuk, menandakan garis keturunan tingkat raja kelas 6. Warna cakra yang awalnya pucat perlahan menggelap hingga sama dengan 5 cakra lain, lalu stabil. Pada saat itu, sari darah habis sepenuhnya. Peningkatan ini menaikkan garis keturunan Luming 1 tingkat penuh. Ia membayangkan bahwa bila memperoleh beberapa sari darah serupa lagi, garis keturunannya mungkin dapat menembus tingkat 7 atau 8. Namun ia memahami bahwa peningkatan makin sulit pada tingkat tinggi, terutama dari 6 ke 7 yang memiliki jurang besar. Banyak yang memiliki garis keturunan raja kelas 6, tetapi sangat sedikit yang mencapai kelas 7. Ia melaju dengan kecepatan penuh tanpa menggunakan langkah 9 naga penginjak langit karena konsumsi esensi terlalu besar untuk perjalanan panjang. Meski demikian, kecepatannya tetap seperti kilat, melintasi gunung dan sungai tak berujung. Beberapa Grandmaster Bela Diri yang sedang terbang hanya sempat melihat kilatan cahaya di atas kepala sebelum dentuman sonik dan hembusan angin dahsyat menyapu mereka hampir terlempar. Mereka menyadari bahwa sosok yang melintas pasti seorang raja yang sangat kuat. Ribuan mil berlalu di bawah kakinya.
Tujuannya adalah kekaisaran matahari terbakar. Namun jarak masih sangat jauh sehingga bahkan dengan kecepatannya kini ia memerlukan sekitar 5 hari perjalanan. Sementara itu di kekaisaran matahari terbakar, aula pertemuan sekte pedang mistik dipenuhi tokoh tinggi, pimpinan sekte pedang mistik, pimpinan lembah awan merah, Huachi, dan para tetua duduk dengan suasana amat berat. Beberapa hari sebelumnya, sekte pedang 10 arah tiba-tiba mengerahkan pasukan besar dan melancarkan serangan sengit. Pasukan gabungan sekte pedang mistik dan lembah awan merah terpukul mundur tanpa mampu menahan. Korban di kedua pihak sangat besar sehingga mereka terpaksa terus menarik pasukan. Kini pasukan sekte pedang 10 arah hampir mencapai gerbang gunung sekte pedang mistik. Seluruh lembah awan merah telah meninggalkan markas dan berkumpul di sana untuk bertahan bersama. Ling Potian, penguasa lembah, menghantam meja dengan amarah. Ia tidak mengerti mengapa kekuatan militer lawan tiba-tiba melonjak begitu besar. Dalam pasukan musuh terdapat bala bantuan sekitar 100.000 prajurit yang sangat kuat, bahkan pasukan serigala bersisik merah darah pun tidak mampu menahan mereka. Huachi menjelaskan bahwa pasukan tersebut mengenakan zirah bersulam matahari. Mereka telah dipastikan sebagai tentara matahari milik Istana Matahari Agung Kekaisaran Zhao berdarah. Suasana semakin muram. Tidak ada yang mengerti mengapa Istana Matahari Agung mengirim pasukan membantu sekte pedang 10 arah. Kesimpulan muncul bahwa hanya satu orang yang mampu memerintahkannya, yaitu Qiu Changkong dengan identitas pengawal ilahi langit kaisar. Firasat buruk menyelimuti semua orang. Jika Qiu Changkong berani melancarkan serangan besar, kemungkinan besar sesuatu telah terjadi pada Luming. Meski Huachi menolak mempercayai kemungkinan itu, ketegangan tetap menggantung. Keputusan diambil untuk bertahan mati-matian. Pada saat itu seorang utusan berlari panik melaporkan bahwa pemimpin sekte pedang 10 arah, Qiu Wuyang, telah tiba di luar gerbang gunung bersama pasukan elit. Seluruh aula terguncang. Lin Shuai segera memerintahkan pengerahan semua kekuatan. Semua tokoh bergegas menuju gerbang gunung untuk menghadapi musuh yang telah tiba. Bab 478. Saat para tokoh sekte pedang mistik tiba di gerbang gunung, tampak dua pasukan besar telah mengepung di luar. Panji berkibar memenuhi cakrawala. Pasukan pertama mengenakan zirah emas dan menunggang singa emas, seperti matahari kecil berkilau. Jumlahnya sekitar 100.000, yaitu tentara matahari milik Istana Matahari Agung. Di sisi mereka berdiri pasukan zirah biru milik sekte pedang 10 arah, juga sekitar 100.000. 200.000 prajurit berbaris rapat menutupi langit dan bumi, memancarkan tekanan dahsyat hingga banyak murid sekte pedang mistik berkeringat dingin. Sekte pedang 10 arah memanfaatkan dua pasukan elit ini untuk menerobos jauh dan langsung menekan hingga ke depan sekte pedang mistik. Ketika Lin Shuai dan para pemimpin muncul, seorang tokoh melayang dari barisan lawan dan berdiri di udara dengan wibawa besar. Ia adalah Qiu Wuyang, pemimpin sekte pedang 10 arah. Lin Shuai maju menghadapinya. Qiu Wuyang memandang rendah dan menuntut penyerahan diri, yakin kemenangan sudah di tangan. Lin Shuai menanggapi dingin bahwa kemenangan lawan hanya bergantung pada kekuatan luar. Qiu Wuyang tertawa angkuh dan menegaskan bahwa pemenang berhak atas segalanya, sementara pihak lemah pantas musnah. Lin Shuai kemudian mengalihkan perhatian pada tentara matahari dan menanyakan alasan Istana Matahari Agung menyerang, karena sekte pedang mistik tidak pernah bermusuhan dengan mereka. 3 prajurit setengah langkah raja dari tentara matahari melayang keluar. Tokoh bertubuh kekar di tengah menyatakan bahwa sekte pedang mistik memiliki permusuhan lama dengan Istana Matahari Agung, sekaligus menghina para jenius pengawal ilahi langit kaisar. Ling Potian segera menuding bahwa semua ini pasti berkaitan dengan Qiu Changkong. Tak lama kemudian Qiu Changkong sendiri melayang dari pasukan sekte pedang 10 arah. Ia menyatakan bahwa kekaisaran matahari terbakar seharusnya telah dipersatukan, dan perlawanan sekte pedang mistik hanya mempercepat kehancuran mereka. Lin Shuai memperingatkan bahwa sebagai pengawal ilahi langit kaisar, Qiu Changkong telah melanggar aturan dengan mengerahkan pasukan kekaisaran lain untuk perang pribadi. Ia menegaskan bahwa pelanggaran ini dapat dihukum berat bila dilaporkan. Qiu Changkong menertawakan ancaman itu. Dalam pandangannya, sekte kecil dari kekaisaran kecil tidak mungkin didengar oleh Istana Ilahi Langit Kaisar. Ia menganggap dirinya jenius puncak yang tak mungkin dihukum hanya karena pihak lemah seperti mereka. Para pemimpin sekte pedang mistik dan lembah awan merah menahan amarah namun juga merasakan keputusasaan, karena kenyataan pahit memang demikian. Dari puncak gunung sekte pedang mistik, Huachi menyerukan bahwa Luming sebagai pengawal ilahi langit timur tidak akan membiarkan peristiwa ini berlalu.
Qiu Changkong mengejek bahwa Luming kemungkinan telah mati. Huachi membantah keras dan melontarkan kemarahan. Aura pembunuhan Qiu Changkong meledak. Pada saat itu semua orang merasakan tekanan baru yang mengerikan. Ia telah menembus tingkat setengah langkah raja. Lin Shui dan para pemimpin lain terkejut. Dalam waktu singkat Qiu Changkong telah mencapai puncak leluhur bela diri tingkat 9 dan memahami jejak niat petir, sehingga benar-benar menjadi setengah langkah raja. Qiu Changkong menatap mereka seperti memandang semut. Ia kemudian memfokuskan pandangan pada Huachi dan menuntut agar Huachi berlutut dan bersujud di depan umum untuk mengakui kesalahan. Ia menjanjikan pengampunan bila dilakukan. Huachi menolak tegas, baginya kematian lebih terhormat daripada penghinaan. Qiu Changkong langsung menebaskan telapak tangan seperti pedang. Sebilah pedang petir melesat sangat cepat menuju Huachi. Seorang tetua tua tiba-tiba muncul di depan Huachi, memancarkan aura kuat dan menebas cahaya pedang untuk menahan. Namun serangan itu hancur seketika oleh pedang petir Qiu Changkong. Dalam sekejap tubuh tetua itu terbelah dua, darah menyembur. Ia adalah paman kekaisaran terakhir keluarga kerajaan, leluhur bela diri tingkat 9 yang selama ini melindungi Huachi. Kematian itu memicu raungan duka dan amarah Huachi. Ia bersumpah bertarung sampai mati. Qiu Changkong memandang hina dan menebas lagi. Kali ini Lin Shui telah siap. Ia meledakkan aura dan menebaskan cahaya pedang untuk menghadang. Ledakan dahsyat mengguncang udara. Sosok Lin Shui terpukul mundur dengan luka menganga di dada dan darah mengalir deras. Seluruh pihak terkejut melihat hasil benturan itu, menyadari betapa mengerikan kekuatan Qiu Changkong kini. Bab 479. Lin Shui, pemimpin sekte pedang mistik yang telah mencapai tingkat raja setengah langkah, terluka oleh Qiu Changkong hanya dalam satu serangan. Qiu Changkong bahkan tampak belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan dan membuat seluruh anggota sekte pedang mistik terguncang. Dengan sikap angkuh, Qiu Changkong memandang Lin Shui seolah makhluk itu tidak lebih dari semut. Wajah Lin Shui memburuk dan tubuhnya segera mundur. Ling Potian mengikuti di sampingnya, dan keduanya kembali ke area gerbang gunung. Perintah untuk mengaktifkan susunan pelindung sekte segera dikeluarkan. 5 puncak utama sekte pedang mistik, yaitu Puncak Kilin, Puncak Naga Biru, Puncak Burung Merah, Puncak Kura-Kura Hitam, dan Puncak Harimau Putih, bergetar halus. Dari masing-masing puncak memancar cahaya terang, yang kemudian bergabung membentuk layar cahaya raksasa yang menyelimuti seluruh wilayah sekte. Di dalamnya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar, menciptakan perlindungan kuat bagi sekte pedang mistik. Susunan pelindung ini pernah dihancurkan dari dalam oleh keluarga Duanmu pada pertempuran sebelumnya, namun kini telah diperbaiki sepenuhnya dan bahkan menjadi lebih kuat. Qiu Changkong mendengus dingin dan mengerahkan kekuatan garis keturunannya. Pedang tempur yang diselimuti kilat muncul di tangannya. Tebasan dahsyat dilepaskan. Energi pedang kilat menyilaukan menghantam layar pelindung. Susunan bergetar dan membalas dengan membentuk sinar pedang raksasa sebesar gunung. Kedua kekuatan bertabrakan dan lenyap bersama dalam dentuman keras. Para anggota sekte pedang mistik sedikit lega karena susunan pelindung mampu menahan serangan itu. Namun kemarahan Qiu Changkong meningkat dan ia hendak menyerang kembali. Pada saat itu, seorang pemuda melangkah maju dengan tangan di belakang punggung. Sui Chao muncul di hadapan Qiu Changkong. Kehadirannya segera disambut kegembiraan Qiu Changkong. Sui Chao menatap ke arah sekte pedang mistik dengan ekspresi meremehkan, seolah susunan pelindung itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Tubuhnya kemudian melayang ke langit di atas sekte dan memandang seluruh wilayah dari atas. Aura mengerikan meledak tanpa pengekangan, memenuhi seluruh sekte pedang mistik. Lin Shui dan para raja setengah langkah lainnya langsung pucat saat merasakan tekanan itu. Aura tersebut jelas milik seorang raja sejati. Kepanikan melanda seluruh sekte. Seorang raja yang begitu muda muncul di hadapan mereka. Kekuatan yang jauh melampaui batas manusia biasa. Banyak orang merasa putus asa. Di sisi lain, Sui Chao merasakan kepuasan mendalam melihat ketakutan dan kekaguman di mata orang-orang yang memandangnya. Dengan satu gerakan tangan, kekuatan kilat antara langit dan bumi berkumpul. Pedang kilat sepanjang 1000 meter terbentuk dan menebas turun ke arah sekte pedang mistik. Susunan pelindung kembali diaktifkan sepenuhnya. Cahaya tak berujung berkumpul menjadi pedang raksasa yang melesat menghadang. Tabrakan dahsyat terjadi. Namun kali ini pedang raksasa susunan pelindung runtuh seketika. Pedang kilat tidak berhenti dan terus menebas layar pelindung. Dalam ledakan mengguncang bumi, susunan pelindung sekte pedang mistik hancur total.
Ledakan beruntun terjadi di 5 puncak utama. Asap dan debu membubung, jeritan terdengar di mana-mana. Ini adalah kehancuran inti susunan pelindung, para pengendali susunan tewas atau terluka berat. Seluruh anggota sekte terpaku ketakutan memandang Xue Chao. Susunan pelindung yang menjadi andalan sekte hancur hanya dalam satu gerakan. Lin Xueyi, Ling Potian, Hua Qi, dan para pemimpin lainnya diliputi rasa takut mendalam. Di hadapan kekuatan raja sejati, mereka tidak lebih dari semut. Bahkan Qiu Yang dan para ahli Legiun Matahari memandang Xue Chao dengan hormat, karena tingkat raja telah melampaui batas manusia biasa. Tawa puas Qiu Changkong menggema, memuji kekuatan kakak seperguruannya yang mampu menghancurkan susunan dalam satu serangan. Dalam situasi tanpa harapan, Lin Xueyi mengumpulkan seluruh orang untuk bersiap bertempur. Tidak ada jalan lain selain perlawanan sampai akhir. Xue Chao memandang seluruh sekte dengan ejekan dan memberikan tawaran menyerah. Ia bersedia mengampuni nyawa siapapun yang tunduk. Tawaran itu membuat sebagian orang goyah, namun Lin Xueyi menyatakan tekad bahwa mereka lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Menyerah berarti kutukan abadi bagi generasi mendatang. Ia memilih mati daripada tunduk. Ling Potian menegaskan bahwa lembah awan merah juga memilih kematian daripada penyerahan. Hua Qi menegaskan bahwa keluarga kekaisaran tidak akan pernah menyerah. Xue Chao tertawa dingin dan memberi batas waktu beberapa hari. Jika dalam waktu itu mereka menyerah, nyawa mereka akan diselamatkan. Jika tidak, seluruh sekte akan dibantai tanpa ampun. Aura membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh wilayah, membuat banyak orang gemetar. Perintah pengepungan dikeluarkan kepada Qiu Yang agar tidak satupun anggota sekte pedang mistik dapat melarikan diri. Setelah itu Xue Chao berbalik ke sisi Qiu Changkong. Keduanya memperkirakan bahwa jika Lu Ming masih hidup, ia pasti akan datang setelah mendengar kabar kehancuran sektenya. Mereka sengaja memberi waktu beberapa hari untuk memancing kedatangannya. Dengan pengaturan sang guru, mereka yakin Lu Ming akan mati begitu kembali. Qiu Changkong bahkan berharap Lu Ming masih hidup agar ia dapat membunuh teman dan keluarganya di depan matanya, memuaskan kebencian mendalam di hatinya. Bab 480. Sekte pedang mistik telah dikepung rapat namun tidak segera dimusnahkan. Tujuan pihak lawan jelas, yaitu menunggu kedatangan Lu Ming. Xue Chao dan Qiu Changkong sama-sama menyimpan kebencian sekaligus ketakutan terhadapnya. Mereka tidak akan merasa tenang sebelum memastikan kematiannya. Pasukan matahari dan pasukan sekte pedang 10 arah menyebar mengelilingi wilayah sekte. Di langit, Xue Chao melambaikan tangan dan sebuah meja giok beserta beberapa kursi giok muncul, melayang di udara. Ia duduk santai di salah satu kursi. Qiu Changkong segera mengeluarkan teko anggur berkualitas, menuangkan minuman untuk Xue Chao dan dirinya sendiri. Keduanya minum sambil menunggu dengan sikap meremehkan. Lin Xueyi dan para pemimpin lainnya menahan amarah. Tindakan itu merupakan perang psikologis untuk mengguncang mental para anggota sekte. Di mata mereka penghinaan tersebut jauh lebih menyakitkan daripada serangan langsung. Namun menghadapi seorang raja sejati, mereka tidak memiliki pilihan selain menahan diri. Lin Xueyi duduk bersila di depan gerbang gunung, memandang lurus ke arah Xue Chao dan Qiu Changkong. Ling Potian, Hua Qi, dan para petinggi lainnya mengikuti, duduk bersila di barisan pertahanan terakhir. Perintah dikeluarkan agar semua orang tetap pada posisi dan menunggu perubahan keadaan. Suara dingin Xue Chao kembali menggema ke seluruh sekte, menawarkan kesempatan menyerah sebelum ia berubah pikiran. Banyak anggota sekte menunjukkan reaksi berbeda. Sebagian dipenuhi tekad dan kemarahan, sementara sebagian lain mulai goyah dan diliputi ketakutan. Ketegangan meningkat seiring waktu berlalu. Akhirnya seorang pria parubaya bertubuh kekar berlari keluar dari kaki gunung dan menyatakan penyerahan diri. Ia adalah Diakon Aula Harimau Putih. Seorang tetua berjubah emas memaki kemarahannya, menuduh pengkhianatan akibat kedekatan lama dengan keluarga Duanmu. Xue Chao justru tertawa puas dan memerintahkan agar orang itu diterima ke dalam sekte pedang 10 arah. Penyerahan itu segera diikuti lebih dari 10 orang lain, semuanya berasal dari Aula Harimau Putih. Para anggota sekte yang tersisa memaki mereka sebagai pengkhianat, namun Lin Xueyi menyatakan bahwa kepergian orang-orang tersebut justru membersihkan sekte dari unsur lemah. Hari pertama berlalu tanpa penyerahan tambahan. Pada hari kedua, kegelisahan semakin meluas. Menunggu kematian perlahan merupakan siksaan mental yang berat bagi banyak orang. Para pemimpin memahami keadaan itu, tetapi tidak memiliki jalan keluar. Hari ketiga menjadi titik pecah. Penyerahan kembali terjadi, kali ini bukan hanya dari Aula Harimau Putih. Murid perunggu, murid perak, bahkan beberapa tetua dari berbagai aula berlari keluar menyatakan tunduk.
Lin Xueyi menghela napas panjang seolah menua dalam sekejap. Hari keempat jumlah pengkhianat melonjak tajam. Ribuan orang berkumpul di pihak lawan. Tidak hanya dari sekte pedang mistik, tetapi juga dari lembah awan merah dan keluarga kekaisaran. Ling Potian diliputi amarah hebat, namun tidak mampu bertindak. Pada hari itu hampir 4.000 orang menyerah. Hari kelima jumlah penyerahan menurun namun masih sekitar 1.000 orang. Hari keenam tiba dengan suasana semakin suram. Zue Chao tiba-tiba membanting meja dengan keras. Lebih dari 5 hari telah berlalu tanpa kemunculan Lu Ming. Ia menyimpulkan bahwa Lu Ming kemungkinan telah mati. Qiu Changkong masih menunjukkan keraguan karena ketakutan yang tertanam dalam dirinya. Namun Zue Chao memutuskan untuk menaklukkan seluruh sekte terlebih dahulu, lalu menunggu bila perlu. Qiu Changkong akhirnya menyetujui. Zue Chao berdiri dan melangkah maju. Pada saat itu juga Lin Xueyi bangkit. Aura kuat meledak dari tubuhnya. Seruan perlawanan menggema. Ling Potian, Hua Qi, Shang Guanming, Yan Quan, 2 raja setengah langkah lainnya, serta para tetua berjubah emas maju bersamanya. Aura mereka berkumpul membentuk badai kekuatan. Sesosok mayat darah bermata emas muncul di samping mereka, siap bertempur. Zue Chao mencibir meremehkan, memandang para penantang sebagai kumpulan semut yang mencari kematian. Tepat setelah ejekan itu, sebuah suara dingin lain terdengar, menuding keberanian mereka sebagai kesombongan seekor anjing yang melampaui batas. Suara tersebut mengguncang tubuh Zue Chao dan Qiu Changkong. Keduanya langsung mengenali pemiliknya, Lin Xueyi, Hua Qi, dan yang lain pun tergetar harapan. Semua mata menoleh ke arah sumber suara. Di kejauhan langit, kilat menyambar dan melesat mendekat dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap jarak puluhan mil terlampaui, sosok muda muncul di udara, diselimuti cahaya kilat. Lu Ming akhirnya tiba. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh medan dan ia merasa lega melihat para pemimpin utama masih hidup. Selama 5 hari tanpa tidur atau istirahat, ia bergegas tanpa henti hingga akhirnya mencapai sekte tepat waktu. Para pemimpin segera mendesaknya untuk pergi melaporkan situasi ke Istana Ilahi Kaisar Langit Empyrean, karena pihak lawan memiliki raja sejati. Sebagai anggota Garda Ilahi Langit Timur, status Lu Ming jauh lebih tinggi, dan laporan darinya pasti akan ditanggapi serius oleh otoritas pusat. Mereka berharap ia menyelamatkan diri terlebih dahulu. Lu Ming hanya memberi isyarat ringan agar mereka diam. Dalam hati para pemimpin, wibawa Lu Ming kini telah mencapai tingkat yang membuat mereka tanpa sadar mematuhinya. Lu Ming kemudian menoleh ke arah Qiu Changkong dan Zue Chao. Pandangannya dingin dan tajam, memandang keduanya sebagai sampah yang hanya berani bertindak karena dorongan sosok tua di belakang mereka.